Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Irbad, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah, Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami, mu'aidatan, dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub, hati bergetar. Begitu dahsyatnya nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergetar hati. Maka para ulama menjelaskan makna nasihat yang membuat hati bergetar ini adalah yang tidak dibarengi dengan canda, tapi dengan kekhusyuan dan ketulusan, sehingga dirasakan oleh hati. Wa tarafat minhal uyun, menetes air mata. Wa dzakaral hadis, kemudian hadisnya ini panjang disebutkan, wa qad sabaka bi kalam kamalihi, hadis ini pernah disebutkan dengan sempurna oleh Imam Nawawi fi babil amri bil muhafadzati ala sunnati, di dalam bab bagaimana kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna anna Tirmidzi qala innahu haditsun hasanun sahih, Imam Tirmidzi mengatakan bahasanya itu hadis hasan sahih. Ini adalah gambaran bagaimana Nabi kalau menasihati adalah dengan penuh kewibawaan. Majelis ini ada wibawa, sehingga orang menghargai apa yang disampaikan Nabi, sehingga menjadikan hati itu bisa bergetar. Karena apa yang disampaikan berwibawa. Tidak ada sesuatu yang jorok. Naudzubillah, kalau ada seorang penceramah, lah kok jorok lidahnya, akan dihisap. Yang demikian menjadi berkahnya majelis itu dicabut. Bicara jorok, bicara kotor. Naudzubillah, pernah. Suatu kita dengar, bingung kita ini ceramah atau cerita tentang cerita. Sangat porno, sangat jorok, bicara tentang hal lain. Sehingga kehinaan-kehinaan jadi terbayang di majelis yang mulia. Atau dari awal akhir ngajak perut, sampai ibu-ibu ini hafal betul, sampai di rumah masih ingat betul dengan leluconnya dengan ustadz tersebut. Semoga Allah mengampuni. Mungkin gayanya seperti itu, akan tapi mohon ini pendidikan dari Nabi ini diamalkan, berubahlah perlahan demi perlahan. Karena ilmu ini adalah nur. Hendaknya dikirim dengan adab, tata krama, kebersihan, kebaikan. Ilmu nur. Jangan sampai kita menyampaikan pesan-pesan itu adalah dengan tidak menjaga wibawanya majlis, kemudian tidak menjaga wibawanya Al-Quran, bahkan ada Al-Quran dimain-mainkan. Ini juga ada, Al-Quran dimain-mainkan, hadis Nabi dimain-mainkan. Hadis Nabi dibikin main-main. Al-Quran juga dibikin main-main. Haram yang demikian, ini tidak diperkenankan. Bahkan kalau dengan sengaja Al-Quran dimain-mainkan, keluar dari iman. Kalau selama ini kita sibuk, heboh, misalnya dengan orang yang merendahkan Al-Quran, bisa jadi seorang ustadz tanpa disadari main-main Al-Quran, guyonan tentang Al-Quran, dia sebetulnya telah merendahkan Al-Quran. Dan kalau diyakini, disengaja, maka dia keluar dari iman. Kalaupun tidak, maka itu adalah maksiat dan harus tobat. Baik, inilah apa yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab bagaimana kita di dalam memberikan nasihat, hendaknya kita itu harus ngerti waktu, hendaknya kita harus pas, tepat. Maka 4 hal mungkin dengan hikmah, ya. Kalau menyampaikan pesan-pesan kebenaran hendaknya dengan hikmah. Makna hikmah adalah tepat dosisnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak terlalu keras, juga tidak selalu lembut, akan tapi sesuai dengan orang yang diajak bicara. Kemudian memilih waktu yang tepat di dalam menyampaikan, supaya orang tidak lari dari kebenaran gara-gara kita salah memilih waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan orang yang bakal mendengar, kesiapan orang yang bakal mendengar. Artinya orang yang mendengar itu kita persiapkan dulu. Kita persiapkan dulu. Sehingga wajar dengan muqaddimah membaca sholawat sesaat, zikir sesaat, baru setelah itu diam, baru pengajian dimulai. Kemudian apa? Berusaha untuk meringkas omongan itu supaya tidak kemana-mana, ya. Supaya tidak ngelantur ke sana kemari, hendaknya diringkas, padat, sehingga orang mampu merekamnya, sehingga tidak pakai tambahan yang macam-macam, ya. Jadi direkam mudah. Kemudian yang kelima adalah perlu kelembutan. Kalau memang itu orang perlu kelembutan, hendaknya kita mendahulukan kelembutan terlebih dahulu, kecuali nanti kita menemukan orang yang tidak bisa dengan kelembutan, misalnya harus diberi sedikit ketegasan, itu pun ternyata tidak semua orang. Tapi pada dasarnya lembut ini adalah harus kita dahulukan. Karena lembut ini rata-rata orang rindu kelembutan dan faham dengan kelembutan dan akan mudah tersentuh dengan kelembutan. Kalau ada misalnya dari 1000 orang 2, 3, maka yang jadi ukuran adalah orang banyak dulu. Oh, ini ada 3 orang yang kalau tidak kasar nggak bisa, ya itu babnya sendiri. Jangan semua orang kita kasarin. Ukurannya adalah orang yang banyak, dan Nabi mengajari umumnya orang adalah harus kita beri pemahaman dengan cara yang lembut.
Kemudian kalau ternyata ada satu dua yang nggak paham dengan lembut, maka itu adalah babnya sendiri. Mungkin harus kita sisihkan, kita beri waktu yang khusus di tempat yang khusus untuk berbicara dengan orang tersebut dengan sedikit jelas atau sedikit tegas.